Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan bentuk yang ketiga, yakni mutlak fx sama dengan gx. Jadi bentuk yang ketiga ini sangat banyak sekali macamnya sebenarnya. Intinya bentuk ketiga ini digunakan ketika ada yang dimutlakkan itu isinya berbeda dan juga ada fungsi lain yang memuat X, tetapi dia tidak di dalam tanda mutlak. Oke. Syaratnya apa kemarin? Kalau mutlak fx sama dengan gx, karena gx ini adalah suatu hasil dari nilai mutlak fx, dan nilai mutlak itu selalu positif atau minimal 0, maka gx harus lebih besar sama dengan 0, atau gx ini bisa 0 atau bilangan positif. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal dengan model seperti ini, kita gunakan analisis nilai mutlak sesuai dengan definisi nilai mutlak itu sendiri. Mungkin saya ingatkan dulu ya, definisi nilai mutlak kemarin seperti ini. Mutlak X itu akan sama dengan X jika X-nya itu bilangan positif atau 0. Jadi yang di dalam tanda mutlak tidak akan berubah, X tetap X jika dia bilangan positif atau 0. Kemudian mutlak X itu akan berubah menjadi negatif X jika X-nya itu bilangan negatif. Oke. Kalau sudah paham terkait definisi ini, kita lanjutkan. Kita menggunakan definisi ini untuk menganalisis bentuk persamaan yang seperti ini. Nah, ini contoh soal yang perlu diselesaikan dengan analisis nilai mutlak. Di sini saya berikan dua contoh atau dua bentuk soal. Sebenarnya banyak sekali yang semua soal itu bisa kita kerjakan dengan analisis nilai mutlak ini. Namun karena cara ini cukup panjang dan membutuhkan cukup waktu untuk mengerjakannya, jadi saya khususkan kita menggunakan cara analisis nilai mutlak ini untuk kasus-kasus yang tidak bisa kita gunakan dengan cara yang kemarin. Itu kita gunakan analisis nilai mutlak ini. Kalau contoh yang nomor 1, ini kan mutlak 2 min X sama dengan 3X min 5. Contoh soal seperti nomor 1 ini bisa kita gunakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, sama seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tetapi hati-hati, karena 3X min 5 tidak dimutlakkan, otomatis ada syaratnya kan? Syaratnya adalah 3X min 5 ini harus lebih besar sama dengan 0. Terus kita proses secara aljabar ya, jadi 3X lebih besar sama dengan 5. Dan X itu harus lebih besar sama dengan 5/3. Biasanya ketika kita menggunakan cara menguadratkan kedua ruas, itu kan kita menemukan satu atau dua solusi gitu ya. Nah, keduanya itu harus dicek oleh syarat ini. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Misalkan nih ketemu X sama dengan 0 dan X sama dengan 7. Ketika X sama dengan 0, apakah 0 lebih dari 5/3? Tidak kan? Berarti 0 bukan solusi. Kemudian ketika X sama dengan 7, 7 lebih dari 5/3. Memenuhi kan? Berarti solusinya hanya X sama dengan 7. Seperti itu. Nah, karena untuk soal yang nomor 1 itu bisa kita kerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruas, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita hari ini akan membahas yang ini, soal yang nomor 2 ini. Kita coba selesaikan dengan analisis nilai mutlak. Penyelesaian dari mutlak 1 min X ditambah mutlak X min 4 sama dengan 7 min X. Kalau dalam kasus ini kita kuadratkan, kita bayangkan ruas kiri kita kuadratkan, akan tetap muncul tanda mutlak kan?
jatuhnya akan kerja 2 kali. Panjang juga. Jadinya kita gunakan analisis nilai mutlak saja ya. Yang pertama kita cari yaitu pembuat nol dari masing-masing nilai mutlak. Di sini ada 2 nilai mutlak, kita cari pembuat nolnya masing-masing. Yang pertama ini adalah mutlak 1 min X sama dengan 0. Mutlak 1 min X hasilnya sama dengan 0, itu kan pada saat 1 min X-nya ini nilainya sama dengan 0. Nah, otomatis X sama dengan 1. Yang kedua ini adalah mutlak X min 4. Mutlak X min 4 bernilai 0 pada saat X min 4 itu sendiri sama dengan 0. Jadi X-nya ketemu 4. 2 nilai X ini kemudian kita taruh di garis bilangan. Oke. 1 berada di sebelah kiri 4 karena lebih kecil ya. Kita tulis 1 dan 4. Dari 2 pembuat 0 ini, kita dapatkan 1, 2, 3 daerah. Nah, 1 ini adalah pembuat 0 dari mutlak 1 min X sama dengan 0. Maksudnya pembuat 0 itu apa? Ketika 1 kita substitusikan ke sini, berarti kan 1 min 1 sama dengan 0. Mutlak 0 sama dengan 0 kan? Makanya 1 disebut sebagai pembuat 0 nilai mutlak 1 min X. Kemudian 4. 4 itu pembuat 0 dari mutlak X min 4. Nah, kita fokus satu persatu dulu. Yang 1 ini. Mutlak 1 min X sama dengan 0, berarti kan pada saat 1 itu nilainya 0. Di sini kan 1 membagi daerah pada garis bilangan menjadi 2 daerah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Apakah sebelah kiri selalu negatif, sebelah kanan selalu positif? Kalau X-nya iya, tapi di sini kan mutlak 1 min X, bukan X saja. Jadi tetap kita harus uji titik atau uji nilai X. Kita ambil yang sebelah kiri saja ya. Sebelah kirinya 1 paling mudah kita ambil itu bilangan 0. Kita masukkan 0 ke sini jadi mutlak 1 dikurangi 0. 1 kurangi 0 berapa? 1 kan? 1 itu bilangan positif. Nah, kalau bilangan positif otomatis mutlak 1 min X tidak berubah, tetap 1 min X. Karena semua yang di sebelah kirinya 1, ternyata menghasilkan mutlak 1 min X itu, bukan mutlak 1 min X maksudnya ya, ternyata menghasilkan 1 min X yang di dalam tanda mutlak ini itu bilangan positif. Kalau dia bilangan positif, dia tidak berubah, tetap 1 min X. Berarti kalau sebelah kirinya ini bilangan positif, otomatis di sebelah kanannya 1 akan menghasilkan bilangan 1 min X yang bernilai negatif. Kalau negatif jadinya ditambah min di depannya, sini juga sebelah kanannya kan, jadi tambah min juga. Jadi kita fokus di sini batasnya ini 1. Kebetulan sebelah kiri menghasilkan 1 min X bernilai positif. Sebelah kanan, kebetulan sebelah kanan ada 2 daerah, menghasilkan nilai 1 min X bernilai negatif, sehingga nilai mutlaknya itu kita negatifkan. Kita negatifkan lagi ya, sesuai definisi kan? Sekarang yang kedua, kita fokus yang kedua. Mutlak X dikurangi 4 sama dengan 0. Pembatasnya atau pembuat nolnya di sini 4. Sama seperti tadi, 4 membagi garis bilang ini menjadi 2 daerah, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kita uji titik paling gampang pakai 0 ya. Kita substitusikan 0 dikurangi 4 hasilnya negatif. Karena negatif, otomatis di sebelah kirinya 4, yakni daerah 1 dan juga daerah 2, itu adalah bilangan negatif. Berarti nilai mutlaknya kita tulis negatif X min 4. Yang daerah 2 juga seperti itu, negatif X min 4. Bagaimana daerah yang sebelah kanannya 4? Otomatis kalau sebelah kirinya negatif, yang sebelah kanan pasti menghasilkan X min 4 positif. Jadinya mutlak X min 4 sama dengan tetap X min 4.
Itu maksudnya analisis nilai mutlak seperti itu. Kita sekarang lanjutkan, kita akan selesaikan di setiap daerah ini, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Jadi kita bagi menjadi 3 kasus karena di sini terdapat 3 daerah. Kasus yang pertama, untuk X yang kurang dari sama dengan 1. Ya kan, dari 1 ke kiri berarti kan X kurang dari sama dengan 1. Soalnya saya tulis lagi, dan ini berubah jadi seperti ini. 1 min X berubah jadi 1 min X, tetap ya. Kita tinggal lihat yang ada di sini. X min 4 di sini kita ubah jadi min X min 4. Min X min 4. 7 min X-nya tetap. Kita sederhanakan, 1 min X tidak berubah. Dan ini min X akan tetap min X ya. Dikali plus berarti tetap min X. Min 1 dikali min 4. Seperti ini kan. Jadinya positif 4. Dikalikan plus, tetap plus. Kemudian hasilnya adalah 7 min X. Oke. Kita lanjut. Min X dikurangi X jadinya min 2X. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Min X yang ini kita pindah jadi min 2X plus X ya kan. Kita pindah jadi plus X, di sini jadi min X. 5 kita pindah ke kanan jadi 7 min 5. Hasilnya min X sama dengan 2, otomatis X sama dengan min 2. Setelah kita temukan nilai X, jangan lupa untuk dicek kembali ke syarat yang awal. Jadi ini adalah solusi untuk interval X kurang dari sama dengan 1. Kita harus cek apakah min 2 kurang dari sama dengan 1. Benar kan? Kalau betul, di sini saya tulis M yang artinya memenuhi. Berarti min 2 merupakan solusi. Kalau tidak yakin gimana? Substitusikan saja ke soal. Jadi min 2 kita masukkan ke sini. X-nya kita ganti dengan min 2. 1 dikurangi min 2, 3, mutlak 3 hasilnya 3 ya, ditambah min 2 min 4, min 6, dimutlakkan jadi 6, tadi 3, ditambah 6, otomatis hasilnya 9, dan yang ruas kanan 7 dikurangi min 2, 9. Ruas kiri 9 sama dengan 9 di ruas kanan. Betul. Jadi kalau tidak yakin ini betul atau salah, tinggal substitusikan lagi ke soal. Kita lanjut untuk kasus kedua. Ketika X-nya mulai dari 1 sampai 4. Oke. Kita tinggal lihat ini saja ya. Soalnya saya tulis lagi. 1 min X berubah jadi min. Oke. X min 4 juga min. Sederhanakan. Ini jadi min 1 plus X. Min 1 plus X. Ini jadi min X, ya kan? Min dikali min 4 jadi plus 4 sama dengan 7 min X. X min X ini 0, tinggal min 1 tambah 4 hasilnya 3 sama dengan 7 min X. Otomatis X-nya sama dengan 4. Jangan lupa cek lagi ke interval yang menjadi syarat dari kasus 2 ini ya. 4 kita cek apakah 4 berada di interval ini? Ya, di sini kan ada kurang dari sama dengan 4. Jadi 4 itu memenuhi. Saya tulis M memenuhi seperti itu. Kita lanjut kasus ketiga, yaitu daerah ketiga untuk X yang lebih besar sama dengan 4. Di sini ya, sebelah kanannya 4. Kita lihat, soalnya kita tulis lagi, 1 min X berubah jadi min. Ini, dan X min 4-nya tetap. Oke, kita sederhanakan ini jadi min 1 plus X min 4 sama dengan 7 min X. X tambah X di sini 2X, min 1, min 4 di sini min 5. Min X-nya kita pindah ya, jadi 3X, min 5 kita pindah jadi plus 5. 7 plus 5, 12. Jadi X adalah 12 per 3 atau X sama dengan 4. Kita cek lagi ke sini interval ini. Karena ada lebih dari atau sama dengan 4, ada sama dengannya, berarti 4 juga memenuhi. Ternyata, solusi dari interval yang ketiga sama seperti solusi di interval kedua. Sama-sama memenuhi. Jadi, selalu cek di
interval yang menjadi syarat dia dikerjakan itu ya. Kenapa? Karena tidak selalu memenuhi. Biasanya ada juga yang tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi tinggal disingkat saja TM. Kalau tidak memenuhi berarti dia bukan solusi. Kalau belum yakin sama seperti tadi, 4 kita substitusikan ke soal. Jadi X-nya ini kita ganti 4. Mutlak 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 kan negatif 3. Dimutlakkan jadi 3. Ditambah 4 min 4, 0. 3 tambah 0, 3 ya, sama dengan 7 dikurangi 4, 3. Ruas kiri 3 sama dengan ruas kanan 3. Berarti memenuhi. Ya. Dengan demikian, karena kebetulan di sini memenuhi semua, kita gabungkan solusinya jadi suatu himpunan penyelesaian atau HP. Jadi HP-nya di sini min 2,4. Ingat ya, selalu cek apakah X yang sudah ditemukan itu memenuhi syarat intervalnya atau tidak. Karena tidak selalu X yang kalian temukan itu memenuhi interval yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau tidak memenuhi berarti bukan termasuk solusi atau penyelesaiannya.